Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Devina, ada Fatih, terus Gilang, ada Ima, Jafir, dan Azril. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang demokrasi Indonesia. Nah, pengertian demokrasi ini akan dijelaskan oleh Ananda Jafir. Mangga kepadanya dipersilahkan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratis, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian demokrasi menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Ada beberapa poin, yaitu A. Pembagian kekuasaan dalam kurung kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. 3. Pers yang bebas. D. Pers yang bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. Dan J. Pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, yang kedua yaitu adalah prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Di sini ada beberapa poin juga. Yang A. Pemusatan kekuasaan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang benar, yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power, prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. H. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan menggunakan paksaan. I. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan J. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anandi Devina. Adinda Devina. Selanjutnya yang C, jenis-jenis demokrasi. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua,
Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. C. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Azril. Mangga, Kang Azril. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Dan yang terakhir, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Untuk Contoh selanjutnya, demokrasi akan dibacakan oleh Ima Siti Aminah. untuk selanjutnya demokrasi. Yang pertama, jenis-jenis demokrasi. Contoh demokrasi langsung, yaitu ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Contoh demokrasi perwakilan, contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi menjadi 3. Yang pertama, contoh referendum wajib, pemungutan suara, pemisahan Timur Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. Contoh referendum tidak wajib, peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Contoh referendum konsulatif, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi UU, rakyat hanya diminta persetujuan. Contoh demokrasi formal, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Contoh demokrasi material, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Contoh demokrasi campuran, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Dan yang terakhir, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Contoh demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contoh, pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina, silakan. Kemudian di sini ada
4 periode perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal parlementer tahun 1945 sampai 1959. Gambar ini menunjukkan Kabinet Syahrir kedua. Kemudian yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Gambar ini menunjukkan Presiden Soekarno membacakan dekret untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Gambar ini menunjukkan Presiden Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 22 Mei 1998. Kemudian yang keempat ada demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dan gambar ini menunjukkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau disebut juga dengan Gus Dur, sedang dilantik menjadi presiden pada tahun 1999. Demokrasi liberal parlementer 1945 sampai 1959. Sistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditetapkan lewat maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer pada 3 November 1945. Pada 14 November 1945 terbentuklah kabinet pertama yang dipimpin Soeharto Syahrir atau Kabinet Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini hanya berusia 3 bulan karena dijatuhkan opsisi. Tetapi pada 12 Maret 1946 kembali membentuk Kabinet Syahrir setelah ditunjuk Presiden Soekarno untuk kedua kalinya. Kabinet Syahrir II terbentuk pada 2 Maret 1946 dan berakhir pada 2 Oktober 1946. Sekali lagi, akibat tekanan opsisi. Setelah itu, Syahrir ditunjuk untuk ketiga kalinya membentuk kabinet. Kabinet Syahrir III berlangsung selama kurun waktu 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Setelah pemerintahan Syahrir III, Kabinet Silih dibentuk silih berganti. Tercatat ada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Kabinet Darurat, serta Kabinet Hatta I dan II. Pada 1949, demokrasi parlementer diperkuat dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan lembaga eksklusif atau atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Tetapi hal itu tidak membuat kabinet pemerintahan berjalan stabil. Jatuh bangun kabinet terus berlangsung hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh Muhammad Azril. Mangga, Azril. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dalam dekret 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret tersebut adalah realisasi dari keinginan Soekarno untuk mengubah sistem demokrasi parlementer pada 27 Januari 1957 di Bandung. Soekarno mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan, meskipun Badan Konstitusi belum juga menyelesaikan membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama 5 tahun. Tetapi lewat ketetapan MPRS No. 3 tahun 1963
jadilah Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di masa demokrasi terpimpin, kekuasaan Soekarno sebagai presiden yang sangat besar. Dengan kekuasaannya tersebut, pada 1960, Soekarno bahkan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil pemilihan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ima Siti Aminah. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Peristiwa G30 SPKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada tahun 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi setiap sistem politik. Selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila ingin meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai terlahir setelah proklamasi. Tetapi dalam perkembangannya, peran presiden juga makin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila selama Orde Baru ditandai dengan dominasi ABRI atau TNI. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik, dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi. Kondisi ini berlangsung hingga Mei 1998 ketika Soeharto terpaksa mundur dari posisi sebagai presiden akibat people power dan dinamakan sebagai gerakan reformasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Javier. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi 1998 sampai sekarang. Seperti demokrasi Pancasila era Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dari pemerintah Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemerintah B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi. Pemilu bebas pertama setelah Orde Baru digelar pada 1999 menempatkan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Indonesia sampai masa pemerintah Presiden Jokowi yang kedua saat ini. Demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.